Ibu Erka Purwati SPD memiliki kemampuan public speaking yang bagus dan percaya diri yang tinggi. Cita-citanya seorang diplomat dan hafalan terakhir surah Al-Insyiqaq. Azzahlea Rafani Wahyudi, putri dari Bapak Hendra Wahyudi dan Ibu Yeni Eviliana, si yang punya rasa tahu tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, mempunyai hafalan terakhir surah Al-Mudaththir. Intan Izzati, putri dari Bapak Yang Fitri dan Ibu Nur Laila Said, dikenal sebagai ananda solihah yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, si baik hati yang memiliki hobi menonton film digital, memiliki hafalan terakhir surah Al-Musalah. Iklima Awalia Ramadhani, putri dari Bapak Rudi Mahmud dan Ibu Nur Laila Halim, si cerdik dan kalem ini mempunyai cita-cita sebagai dokter. Hafalan terakhir surah Al-Mulk. Alifia Anissa Az-Zakia Putri, putri dari Bapak Salehuddin dan Ibu Siti Arbaya, si solihah yang dikenal santun dan memiliki senyum yang manis ini, bercita-cita menjadi dokter dan memiliki hafalan terakhir surah At-Talaq. Nadia Dasya Amarda, putri dari Bapak Yoyo Sudarso dan Ibu Martini, anak yang penurut dan bertanggung jawab ini mempunyai hobi mendengarkan musik dan membaca buku. Hafalan terakhir surah Al-Ma'arij. Maharani Nur Safitri, putri dari Bapak Agus Fitri dan Ibu Afrina, dikenal sebagai sosok pendiam dan kalem, namun juga ramah, memiliki hobi membaca novel dan hafalan terakhir surah At-Tahrim. Najwa Alodia Islami, putri dari Bapak Agus Romi dan Ibu Lili Budiati, si kalem ini telah menyelesaikan program keasramaan dengan predikat jayyid. Hafalan terakhir surah At-Tahrim. Denisa Najwa Oktaluna, putri dari Bapak Ederi Askomambang dan Ibu Nurul Winarni ini menjadi sosok teladan dalam thalabul ilmi, dikenal sebagai sosok yang santun, memiliki cita-cita sebagai seorang dokter dan hafalan terakhirnya sudah sampai surah Al-Musalah. Syifa Reika Syafa Luita, putri dari Bapak Ibnullah Almarhum dan Ibu Purwati, si kalem yang senyumnya khas ini punya cita-cita sebagai psikolog. Hafalan terakhir surah Al-Insyiqaq. Zakiatun Nisaul Fauzia, putri dari Bapak Pana dan Ibu Tuti Setiani, si solihah yang sopan dan sangat santun ini memiliki cita-cita menjadi seorang desainer. Solihah yang bertanggung jawab ini sudah memiliki hafalan terakhir surah Al-Mulk. Fazira Hanif, putri dari Bapak Didik Yulianto dan Ibu Umiati, dikenal sebagai ananda yang bertanggung jawab dan cerdik, mempunyai cita-cita sebagai diplomat. Hafalan terakhir surah Al-Mulk. Astika Firdasari, putri dari Bapak Asroful Anam dan Ibu Asriyati, dikenal sebagai anak yang rajin dan gigih dalam menyelesaikan amanah, bercita-cita mulia sebagai seorang guru dan memiliki hafalan terakhir surah Az-Zariyat. Hana Salsabila, putri dari Bapak Yulianto Eka Wibawa dan Ibu Yeni Setiasi, dikenal sebagai ananda yang gigih dalam menyelesaikan amanah dan sebagai tauladan dalam thalabul ilmi. Ananda yang punya cita-cita dokter spesialis anak ini, hafalan terakhirnya surah Muhammad. Kiswa Azkia Mauludi, putri dari Bapak Kisra dan Ibu Ardiana, si legowo yang dikenal dengan pembawaannya yang tenang dan sangat santun ini mempunyai cita-cita menjadi anestesiolog. Hafalan terakhirnya sudah mencapai surah Al-Mumtahanah. Rahma Khairun Nisa, putri dari Bapak Yoyo Irmanto dan Ibu Asi Widarti, dikenal sebagai ananda yang sopan, ramah, dan tanggung jawab ini punya cita-cita sebagai psikolog. Hafalan terakhirnya sampai surah Al-Mujadalah. Alia Turut
semoga senantiasa terjaga dan kelak dapat menyelesaikan 30 juz dengan mungkin. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan salah satu surah di juz 29 oleh para peserta wisuda. Para peserta wisuda akan membacakan hafalan surah Al-Mulk. Kepada para peserta wisuda kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khashi'an wa huwa hasir. فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. سمعوا لها شريقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه
kepada para peserta wisuda. Kami persilahkan untuk 3 penanya dari para hadirin yang hadir untuk memberikan pertanyaan sambung ayat dalam surah di juz 29 atau 30 kepada para peserta wisuda. Kesempatan yang pertama mungkin kami berikan kepada Kepala Dinas atau yang mewakili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء ذهب إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما ليتني كنت ترابا. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada Ustadz Didi. Ini awal dari juz 29. Yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين
إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Pertanyaan yang terakhir kami persilakan mungkin dari para orang tua yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari ayah dan bunda, baik, kami persilakan kepada salah satu perwakilan wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asr was sab'i wal watr wal layli idha yasr. وفي ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Baik, mungkin terakhir satu kali lagi kami berikan kesempatan kepada para hadirin dari ayah atau bunda atau dari tamu undangan, kami persilakan pertanyaan terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yatajannabuhal ashqa. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para penanya dan barakallahu fikum kepada para peserta wisuda. Selanjutnya, para peserta wisuda akan mempersembahkan lagu yang diperuntukkan kepada ayah dan bunda mereka. Kepada Ananda kami persilakan.
ditemani ayah dan bundanya masing-masing untuk memberikan bunga sebagai tanda terima kasih mereka kepada orang tua mereka yang telah mendidik dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta meminta ridho dan maaf kepada kedua orang tua masing-masing jikalau selama ini mereka sangat menyulitkan, sangat menyusahkan kedua orang tua mereka. Silakan Ananda menjabat tangan kedua orang tuanya. Mungkin bagian dalam bertemu hari ini dipertemukan dalam agenda wisuda kita pada hari ini. Momen-momen yang jarang sekali terlihat. Peluklah ayat kedua orang tua kalian. Pandangi wajahnya. Lihatlah. Mereka sosok yang membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Senanggal apapun kalian, tidak pernah dalam hati mereka mengunci kalian. Jangan malu ungkapkan perasaan kasih sayang kalian kepada kedua orang tua kalian. Betapa bangganya ayah dan bunda kalian memiliki sosok-sosok hebat, generasi penerus bangsa yang solih dan solihah. Kami persilahkan bagi peserta wisuda yang sudah selesai untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan surah-surah terakhir penutup Al-Quran dilanjutkan dengan doa khatam Al-Quran oleh para peserta wisuda. Para peserta wisuda akan membacakan hafalan surah At-Takasur sampai surah An-Nas, dan kemudian akan disambung dengan pembacaan doa Khatmul Quran yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Asyhadu. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ananda Muhammad Asyhadu maju ke depan.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء
حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya mujibas sayyid. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian prosesi wisuda tahfiz SMP IT Al-Khawarizmi tahun pelajaran 2021-2022. Semoga Ananda menjadi generasi yang solih dan solihah yang senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Kami selaku pemandu acara wisuda tahfiz Angkatan 10 SMP IT Al-Khawarizmi tahun ajaran 2021-2022 mengucapkan terima kasih dan atas segala perhatian sekaligus memohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Khawarizmi Kabupaten Pasir, Bapak Dr. Anda Sutopo. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Khawarizmi Bidini Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT Al-Khawarizmi Tanah Grogot, Bapak Imam Hidayat. Yang saya hormati Kepala SD ID Al-Khawarizmi. Yang saya hormati Kepala TK Cendikian, serta Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula wali murid, Bapak Ibu wali murid SMPT Tanah Grogot. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Kita harus menyadari bahwa kehadiran kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir, bahwa hari Ahad tanggal 29 Mei 2022 kita akan bertemu di sini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, Bapak Muhammad Husam, SPD MPD, yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini karena harus menyelesaikan diklat. Saya sampaikan juga permohonan maaf serta salam dari Ketua Bidang Pembinaan SMP, Ibu Hajah Arbaniyati, juga belum bisa hadir karena suami beliau sakit. Saya sampaikan pula permohonan maaf Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMP, Bapak Jauhari, juga belum bisa hadir karena harus mengajar di Universitas Terbuka. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya tidak bisa menolak ditunjuk untuk datang pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu serta anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadinya saya menyiapkan sambutan dari rumah, tapi setelah mendengar sambutan kepala sekolah, wali murid, kemudian doa dari khatam Al-Quran tadi, sedih buyar. Jadi saya sampaikan yang bisa saya rekam sedikit dari ulang Bapak Kepala Sekolah, wali murid, serta doa tadi. Ya, saya kira itu fakta dan cukup relevan. Pertama yang saya ingat yang disampaikan oleh perwakilan dari wali murid, bahwa insya Allah beliau tidak salah pilih menyekolahkan anak di SMP ini, dan saya kira itu benar. Ya. Ada beberapa keunggulan, bahkan informasi terbaru, alumninya yang hafal 100 hadis ya, baru menjuarai MTQ di Samarinda ya. Perempuan, saya
kenal, tapi tidak bisa disebutkan namanya karena kebetulan rumahnya di sebelah rumah saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan tidak salah pilih itu harus diimbangi dengan tawakal ala Allah. Jangan tawakal kepada lembaga atau tawakal kepada ustaz dan ustazah. Realitas di masyarakat, orang salah tawakal nanti sakit hati. Kenapa Bu? Anak itu sudah di pesantren misalnya, kok sekolahnya ke SMP umum? Apa itu di pesantren? Masa di rumah sholat saja masih disuruh. Nah, itu evaluasi juga buat saya. Ya, kita harus sabar. Kita harus melihat sisi positifnya anak lebih banyak. Mungkin di rumah anak banyak kelihatan sisi negatifnya. Tapi lihatlah hafalan pada kesempatan kali ini. Surat Al-Mulk apa fadilahnya surat Al-Mulk? Bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Bisa menjadi tameng ketika kita disiksa di dalam alam kubur. Luar biasa. Kita harus yakin akan janji Allah. Ya, tidak boleh ragu sedikit pun. Itu sisi baik yang harus kita lihat. Kenapa? Karena kita mungkin dalam tanda kutip sebagai orang tua tidak hafal. Sisi positifnya kita mensyukuri. Apa syukurnya? Kita sudah menunjukkan, mendidik dia ke lembaga sehingga dia hafal. Ketika kita menunjuk jalan kepada kebaikan, maka yang menunjuk jalan kebaikan itu akan mendapat kebaikan, akan mendapat pahala sebanyak pahala orang yang ditunjuki tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Baik itu kepada ustazah, ustaz, ataupun kepada orang tua. Bayangkan kalau satu huruf Al-Quran dibaca, itu kebaikannya 10. Surat Al-Mulk tadi berapa huruf? Banyak Bapak Ibu. Kemudian supaya tidak sakit hati orang tua, ya, tidak salah pilih tadi, ya, berdasarkan juga fakta dan realitas di lapangan, ya, itu mudah-mudahan tidak salah pilih, juga tidak salah pilih tentang lembaga pendidikan, tidak salah pilih tentang teman hidup kita di rumah. Ada 5 anak-anak magang di tempat saya kerja itu, kelimanya itu kasihan. Secara ekonomi bagus. Terakhir saya tanya kemarin, kamu bulan puasa mau pulang Pak? Enggak. Lebaran mau pulang Pak? Enggak. Loh, kenapa? Saya itu sebagai orang tua, anak berpendidikan di tempat jauh, menginginkan ketika liburan pulang. Apa? Di rumah kayak neraka. Nah, ya, insya Allah kita tidak salah pilih terhadap suami. Insya Allah kita tidak salah pilih dengan istri. Pilihan kita memang terkadang banyak sisi negatifnya, tapi karena kita melihat hanya dari sisi negatif. Tapi kalau lihat dari sisi positif, luar biasa banyaknya. Kita sebagai suami melihat sisi positif istri kita. Sekali-kali kita ajak ke pasar istri kita. Biar kita duduk di atas mobil atau di atas motor, pasti kita pulang bawa belanjaan. Yang sampai siapa di pasar keliling? Istri. Sampai rumah kita main HP, yang masak siapa? Istri. Ya itu sisi positifnya. Yang ngurusi anak-anak mulai dari nyuapi sampai dan seterusnya siapa? Ya istri. Demikian juga istri harus bisa melihat sisi positif suami. Itu insya Allah yang akan mengeratkan. Supaya apa? Supaya anak kita tidak merana. Hidup ini cuma sebentar Bapak Ibu. Kalau dicatat 63 tahun tinggal berapa? Haruskah usia yang begitu singkat kita korbankan hanya untuk membahas kesalahpahaman kita di rumah? Sementara melihat di luar sana baik-baik semua. Kenapa? Karena yang dilihat sisi
positif. Tidak kelihatan tuh sisi negatifnya yang di luar. Kenapa? Positif terus, negatifnya agak kelihatan karena ketemunya sebentar. Mudah-mudahan jadi yang sudah jadi pilihan kita ya itu yang terbaik. Ya, bukan ini kaitannya dengan pendidikan, otomatis kondisi di rumah mempengaruhi di sekolahan. Pasti ya, bisa dicek nanti anak-anak yang bermasalah di sekolah, pasti di rumah ada korelasinya. Kemudian yang kedua, tugas guru itu sangat-sangat berat, apalagi sekarang di zaman WA. Yang saya garis bawahi permintaan kepala sekolah tadi, tolong Bapak Ibu wali murid supaya guru-guru itu mengajar bisa lebih ikhlas lagi. Ikhlas itu susah, ikhlas itu tidak gampang. Apa yang menyebabkan guru kurang ikhlas? Sekarang itu ada grup WA Bapak Ibu, saya merasakan itu. Grup WA itu terkadang, mohon maaf, wali murid terlalu jauh mencampuri urusan sekolah. Jadi guru itu ragu-ragu mau bertindak. Jangan-jangan nanti dihukum komplain ini anaknya. Nah, kalau sampai itu terjadi, dia nanti ngajar sekedarnya saja. Ya, keikhlasan agak sedikit kurang. Jadi kalau kita sudah mendelegasikan anak kita untuk belajar di suatu lembaga, ikhlaskan. Kalau memang ada yang tidak berkenan di hati, jangan sampaikan di grup, dapri atau datangi orang lain, nanti kasihan malu orang yang bersangkutan. Ini pengalaman ya, pengalaman berkumpul dengan wali santri. Kebanyakan begitu, kayaknya ya pakar lah wali murid itu, harus begini, begini dan begini ya. Mungkin Bapak Ibu merasa jangan-jangan itu mengurangi keikhlasan Bapak dan Ibu guru. Kalau keikhlasan itu sudah berkurang, agak sedikit hambat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah doa tadi ya. Yang terakhir ada kata-kata semoga menjadi tahlil Quran. Yang hafalannya belum banyak dan usah putus asa, terutama wali murid. Tahlil Quran itu hafalan banyak bagus, dibaca tiap hari bagus, tapi alangkah baiknya yang belum juga setiap hari minimal berinteraksi dengan Al-Quran. Sempatkan waktu rumah, matikan HP, matikan TV antara maghrib dan isya. Ya. Sebentar maghrib dan isya. Kenapa? Karena HP kadang 24 jam. Ya. Kita tidak menyentuh istri, tidak menyentuh suami, yang disentuh HP bangun tidur. Tidak memperhatikan anak, bagaimana anak tapi HP. Ya. Ironisnya lagi, HP-nya dikunci pakai password, suami tidak boleh lihat, istri tidak boleh lihat. Ya, alamat tidak lama itu. Karena yang terjadi adalah saling kecurigaan. Kalau memang jujur dan sama-sama berbuat baik, insya Allah siapapun yang lihat tidak ada efek buat kita. Paling yang ada nasihat dari pasangan suami atau istri. Nah, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah serta wali murid yang berbahagia. Kemudian pesan untuk lembaga ya. Kemarin kebetulan saya juga didelegasikan untuk mengikuti rapat koordinasi teknis penjaminan mutu pendidikan di Balikpapan. Jadi pesan dari direktur di Jakarta supaya walaupun nanti pesan pembelajaran tatap muka itu dimulai, tapi jangan ditinggalkan teknologi. Beliau berpesan, saya yakin kepala sekolah dan operator tahu persis itu, bahwa aplikasi ID itu jangan ditinggalkan. Itu pesan yang bisa saya tangkap satu itu, ya. Yang lain berupa materi banyak, tapi itu yang saya sampaikan di sini. Pesan kedua mungkin juga bagi pengelola, minimal yang sudah ada dipertahankan. Syukur-syukur kalau ditingkatkan. Ada apa? Karena bisa jadi ke depan minat wali murid menyekolahkan anak ke lembaga Islam itu tinggi.
Terbukti itu di Tanah Grogol. Ya, saya mengamati itu untuk lembaga-lembaga Islam baik pesantren maupun sekolah Islam, grafik siswa naik. Upayanya kalau naik kita senang, tapi kualitas juga harus ditambah. Kualitas yang utama adalah kualitas keimanan. Ya, keimanan ibadah itu perlu, karena nasihat Luqman Hakim itu perlu juga kita tiru. Ya bunaya la tusyrik billah, itu pendidikan. Ya bunaya aqimus sholat, itu juga pendidikan. Akidah bagus, ibadah bagus, insya Allah luar biasa. Nah, itu kenapa jadi saya bisa menyimpulkan ke situ, karena di Kabupaten Pasir ada 76 SMP. Itu rata-rata ya, terutama SMP yang berlevel 1 setiap tahun mengalami penurunan siswa. Kemana sekolahnya? Ke Grogol. Ke Grogol di mana? Di lembaga Islam. Lembaga Islam itu banyak. Nah, itu berarti kita siap-siap ya, siap-siap untuk memperbaiki diri di dalam, karena kepercayaan masyarakat itu akan semakin hari semakin kuat ya. Bukan berarti yang di luar sana tidak berkualitas, tapi wali murid cari sisi yang berbeda. Yang berbeda ini apa? Ya, tujuan pendidikan kita sebagai wali murid harus dipasang baik-baik di kepala kalian. Saya menyekolahkan anak memang untuk investasi akhirat. Kalau cuma investasi dunia, rugi. Kenapa rugi? Karena Rasulullah sudah mengatakan, idza matabnal adama yuqamalahu ila min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntaqabi, aw waladu yaqulan. Disebut aw waladu yaqulan, anak yang mendoakan kedua orang tua. Nah, salah satu pembiasaan diri mendoakan orang tua adalah di lembaga-lembaga Islam, baik pesantren maupun boarding school. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapat ridha Allah, bermanfaat untuk anak didik kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, dan anak-anak juga bermanfaat bagi orang tua semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Mari kita bangun sisi positif, sisi kekurangannya sedikit kita tinggalkan, karena siapa sih yang tidak punya kekurangan. Bila ini sabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.